السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemarin sudah kita masuki pasal berikutnya, yaitu faslun fi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pasal kemudian tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa sunnah menafsirkan Al-Quran dan menerangkannya, menunjukkan yang global atau merincikan yang global, menerangkan yang mujmal, dan kemudian mengkhususkan yang tadinya mutlak dan seterusnya. Demikian eratnya kaitan sunnah dengan Al-Quran. Maka setelah kita lewat membahas dalil-dalil dari Al-Quran tentang asma dan sifat Allah, maka sekarang kita masuk dengan dalil-dalil dari sunnah, dari hadis-hadis yang sahih. Maka dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah selanjutnya, wa ma wasafa ar-rasul bihi, dan apa yang disifatkan oleh Rasul tentang Rabbnya Azza wa Jalla di dalam hadis-hadis yang sahih yang diterima oleh para ahli hadis dengan qabul. Diterima dengan qabul artinya mereka melihatnya sebagai hadis hasan atau hadis sahih, yakni hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima. Maka setiap asma dan sifat yang berkaitan dengan Allah, sifat-sifat Allah, nama-nama Allah yang disebut dalam hadis yang sahih atau hadis hasan, maka wajib diimani, wajib dipercaya. Yani annahu kama wajib al-imanu bi kulli ma wasafa Allah bihi nafsuhu fi kitabih. Yani sebagaimana kita wajib menerima semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Al-Quran, dalam kitabnya, tanpa tahrif, tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menolak, tanpa mempertanyakan kayak apa, dan tanpa mempermisalkan. Demikian pula kita wajib mengimani apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, yang merupakan a'lamul khalqi bi rabbih, yang merupakan yang paling tahu dari makhluk, yakni manusia, yang a'lam, yang paling tahu tentang Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. A'lamul khalqi bi rabbih wa bima yajib lah. Orang yang paling tahu tentang Allah dan orang-orang yang paling tahu apa yang pantas bagi Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. As-sadiqul masduq, yang jujur dan terpercaya. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga salawat dan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kadzalika ay imanan mithla dzalika al-iman khaliyan min at-tahrif wat-ta'til wa min at-takyif wat-tamthil, bal itsbatu laha ala al-wajh al-la'iq bi'azamati ar-rabb jalla sha'nuhu
Bahkan demikian pula kita harus mengimani apa yang ada dalam hadis-hadis yang sahih juga tanpa takyif, tanpa mempertanyakan kayak apa, tanpa menolak, tanpa mempermisalkan dan lain-lain. Berarti cara berimannya sama seperti kita mengimani sifat-sifat Allah dalam Quran. Kita mengimani pula sifat-sifat Allah di dalam hadis yang sahih dengan syarat-syarat yang sudah kita bahas. Maka kita akan masuk pada hadis yang pertama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa min dzalika mithlu qawlihi yanzilu rabbuna ila as-sama'i ad-dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqulu man yad'uni fa astajibu lahu wa man yas'aluni fa a'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lahu." Muttafaqun alaih. Kata Syekhul Islam, di antaranya adalah hadis seperti hadis yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang sahih. Kata beliau, yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia, ila sama'id dunya, kulla lailatin, setiap malam. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, man yad'uni fa astajibu lah, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Man yas'aluni fa'atiyah, siapa yang meminta kepadaku akan aku beri, dan siapa yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Dan tentunya diriwayatkan pula dari riwayat-riwayat yang lain, tetapi cukup diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim untuk menunjukkan kesahihannya. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, hadis-hadis yang seperti ini juga harus kita imani sebagaimana kita mengimani apa yang Allah katakan dalam Quran tentang sifat-sifatnya. Maka kita pun wajib mengimani apa yang Rasulullah gambarkan dalam hadis yang sahih ini, yaitu hadis yang mengkhabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir dan kemudian menawarkan. Dan ini menjadi dalil bahwa waktu tersebut adalah waktu terkabulnya doa atau waktu istijabah namanya. Waktu istijabah adalah waktu yang paling memungkinkan doa seseorang dikabulkan, sehingga kesempatan bagi kaum muslimin untuk berdoa di waktu tersebut. Kalau sepertiga malam terakhir, berarti maknanya malam itu dibagi 3, dan kemudian sepertiga yang terakhir itulah waktu turunnya Allah ke langit dunia dan menawarkan. Tentunya apa yang Allah tawarkan ini adalah berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Man yad'uni fa astajibu lah, kata Allah. Siapa yang mau berdoa padaku akan aku kabulkan. Siapa yang meminta padaku akan aku beri, dan siapa yang akan meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Dan demikian dikatakan oleh Allah sampai terbit fajar, sampai datangnya fajar. Dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Harras, qauluhu fa min dzalika mithla qawlihi ila akhir al-kalam ala hadzal hadits min jihatain. Sihhatuhu min jihatin naqli wa qad dzakara al-muallif rahimahullah annahu muttafaqun alaih. Kenapa dikatakan fa min dzalika? Maka di antaranya adalah hadis ini. Harus kita imani seperti apa yang ada dalam Quran. Kenapa demikian? Kok sepertinya disamakan? Karena yang pertama, sahihnya hadis ini. Kalau sahihnya hadis ini telah terbukti, maka kita wajib mengimaninya seperti apa yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pun sesungguhnya dengan riwayat. Sesungguhnya dengan riwayat. Tapi karena riwayatnya mutawatir, maka tidak mungkin dusta. Sihhatuhu min jihatin naqli. Wa qad dzakara al-mu'allif rahimahullah annahu muttafaqun alaih. Wa yaqulu adz-Dzahabi fi kitabih al-'Ulu lil-'Ali al-Ghaffar. Dan adz-Dzahabi juga menulis satu kitab dengan judul Al-'Ulu, tingginya Allah, Al-'Ali Al-Ghaffar. Inna ahadits an-nuzul mutawatiratun tufidul qat'a. Hadis tentang turunnya Allah ke langit dunia itu mutawatir, yang memberikan faedah al-qata'. Qata' itu artinya qat'i, kebenaran atau kejujuran yang tegas. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, pantas kita mengimani apa yang diberitakan di dalam hadis ini seperti apa yang diberitakan di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran pun diterima oleh kita dengan mutawatir beritanya. Kenapa ketika ada hadis mutawatir, kenapa kita tidak menerima?
Kenapa harus dibedakan padahal dua-duanya mutawatir? Jangan dikira bahwa Al-Quran itu bukan dengan riwayat riwayat. Riwayat Hafsin an Asim misalnya. Ada satu riwayat lagi. Tapi karena mutawatirnya riwayat-riwayat tentang Al-Quran, maka orang-orang sudah tidak ragu lagi terhadap apa yang tersebut kalimat per kalimat dalam Al-Quran. Sekarang ada riwayat, ucapan Nabi yang diriwayatkan juga dengan mutawatir. Kenapa kok ragu? Yaitu riwayat ini, riwayat turunnya Allah ke langit dunia. Kata Imam Az-Zahabi bahwa hadis ini mutawatir, mutawatiratun tufidul qata'. Dia dalam keadaan mutawatir dan memberikan faedah qat'i. Qat'i itu adalah ketegasan yang menunjukkan bahwa beritanya diterima secara tegas, yang kemudian di jamaah dikatakan gate. Itu qat'i itu maksudnya. Sekarang mereka membagi dua. Katanya ada qat'iyatus tsubut, ada qat'iyatud dilalah. Qat'iyatus tsubut adalah qat'i dalam hal riwayatnya. Sedangkan qat'iyatud dilalah adalah qat'i dari segi maknanya. Walaupun riwayat itu telah sahih, tapi maknanya kata dia masih belum jelas apa maknanya, berarti tidak qat'i katanya. Walaupun riwayat qat'i karena mutawatir. Nah, di sini dikatakan oleh Imam Zahabi tufidul qata', artinya riwayatnya, sabitnya hadis ini sudah tegas, tidak mungkin bisa didustakan lagi. Mutawatir itu seperti berita tentang adanya menara, menara Eiffel apa. Kita belum melihat, tapi kita yakin ada. Kenapa? Kok yakin? Karena beritanya sudah sangat banyak, sudah tidak mungkin dusta. Itu namanya mutawatir. Sudah tidak mungkin dusta, pasti ada. Demikian pula berita ini. Kalau semua orang meriwayatkan, semua sahabat, semua tabi'in, rata-rata mayoritas mereka menyatakan Rasulullah bersabda bahwa Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir, maka ini menunjukkan betul-betul terjadi. Rasulullah SAW mengatakan. Dan kalau betul-betul Rasulullah mengatakan, siapa yang berani mengatakan saya tidak percaya? Barang siapa yang menentang ucapan Rasulullah, maka dia menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin Rasulnya tidak akan berdusta. Walau taqawwala alayya ba'd al-aqawil la aqadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin, kata Allah. Kalau berani dia berdusta atas namaku, kata Allah, akan aku ambil dengan tangan kananku dan aku putus urat lehernya. Allah Subhanahu wa taala mengancam demikian, bermakna dijamin dia Rasul tidak akan berdusta dan tidak akan berani berbicara atas nama Allah dengan kedustaan. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang disebutkan dalam hadis ini merupakan berita yang qat'i tersebut. Sekarang apa dilalahnya? Dilalahnya pun qat'i karena disebutkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Tsani, yang kedua, ma yufiduhu hadzal hadis wa huwa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam binuzulir rabb tabaraka wa ta'ala kullal lailah. Makna dalam hadis ini atau kandungannya adalah bahwa Rasulullah SAW mengkhabarkan turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Silakan, apakah ada makna lain dari kalimat yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya? Oh, yanzil itu artinya menciptakan misalnya. Enggak akan bisa diterima oleh orang Arab. Orang Arab semuanya paham kalimat yanzil. Yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Kalimat ila sama'id dunya jar wa majrur muta'alliqun bi yanzil, jar wa majrur ila sama'id dunya, ke langit dunia. Ini kaitannya dengan turun tadi, yanzil, turunnya ke langit dunia. Sangat jelas. Berarti dilalahnya pun qat'iyah. Berarti qat'iyah tersebut wa qat'iyah dilalah. Riwayatnya sabit, meyakinkan, demikian pula maknanya jelas, meyakinkan pula. Dari dua sisi riwayat dan dirayah, kedua-duanya sangat meyakinkan. Wa ma'na hadza anna an-nuzul sifatun lillah. Berarti kalau sudah terbukti kesahihan dan keyakinan dari dua sisi, maka kita terima berita yang ada dalamnya bahwasanya turun adalah sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya Allah bisa turun ke langit dunia. Dikatakan ala ma yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Yani jangan diterangkan kayak apa turunnya. Dan orang yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah mengatakan Allah turun ke dunia
ke langit dunia seperti aku turun dari mimbar. Ini adalah kedustaan atas nama Syekhul Islam. Dan diantaranya yang mengucapkan seperti ini adalah Sirajuddin Abbas. Apakah dalam 40 masalah agama atau dalam kitabnya Aqidah Ahlussunnah. Dia menulis kitab Aqidah Ahlussunnah dengan bahasa Arab. Kitabnya berbahasa Arab. Orangnya di Malaysia. Ini a'azakumullah kedustaan besar dari dia. Akan mempertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah justru orang yang paling menentang tamtsil, yang paling menentang orang-orang menyamakan Allah dengan makhluknya. Di antaranya kitab kita yang sedang kita bahas ini. Ini kitabnya Syekhul Islam. Kata Syekhul Islam, kita imani berita ini, tapi jangan menyamakan dengan makhluk. Jelas turunnya tidak sama dengan turunnya manusia dari mimbarnya. Tidak sama dengan turunnya burung dari langit ke bawah. Tidak sama dengan turunnya apapun makhluk-makhluk. Tidak sama dengan apapun, dan kita katakan turunnya, kita tidak tahu seperti apa cara turunnya, tetapi pasti sesuai dengan keagungan Allah dan ketinggiannya. Sesuai dengan azamatihi wa jalalihi. Fahuwa la yumathil nuzul al-khalqi. Maka tidak menyamai turunnya makhluk, sebagaimana ketika kita mengatakan bahwa Allah maha tinggi di atas arasnya. Juga kita katakan Allah di atas arasnya tidak sama dengan makhluk di atas makhluk lainnya. Tidak sama dengan seseorang di atas kudanya. Tidak sama dengan seseorang raja di atas singgasananya. Tidak sama dengan siapapun di atas apapun. Demikian pula turunnya. Kalau begitu, jangan diukur dengan hukum-hukum makhluk. Diukur dengan hukum makhluk, stres. Apa itu dengan hukum makhluk? Ini penyakit dari mereka. Penyakit dari orang-orang yang sok pinter, merasa lebih tahu, sehingga mereka berbicara tentang Allah dengan otak-atiknya mereka. Kata mereka, kalau sepertiga malam terakhir Allah turun. Sedangkan sepertiga malam terakhir itu kan bergeser terus. Sebentar di sini, besok beberapa menit kemudian di sebelah sana, terus di muka bumi yang lain, belahan bumi kan muter itu sepertiga malam itu. Berarti Allah di langit dunia terus, nggak pernah di arsy, dan arsy kosong. Ini kegoblokan mereka. Hukum yang mereka terapkan hukum makhluk, tetapi diterapkan pada Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia kemudian arsy kosong? Dari mana beritanya? Ya kan makhluk. Kalau kita turun kan berarti atasnya kosong. Ya kamu. Allah belum tentu. Belum tentu. Walaupun dibahas oleh para ulama apakah meninggalkan arsy atau tidak meninggalkan arsy, dan ada ikhtilaf, tetapi kita katakan belum tentu. Karena hukum yang kita ketahui hukum makhluk, bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah a'azakumullah. Ini menunjukkan bahwa mereka lancang mengukur tentang Allah dengan hukum-hukum makhluk. Sudahlah, untuk berbicara tentang Allah, buang itu hukum fisika kimiamu, buang. Kalau untuk berbicara tentang makhluk silahkan. Tetapi kalau berbicara tentang Allah, kita katakan beritanya sahih, maka amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Rabb kami. Kayak apa? Tidak tahu. Selesai kan? Menjawab tidak tahu itu adalah sesuatu ilmu. Berarti dia memiliki ilmu bahwa hal tersebut hal gaib. Dan dia memiliki ilmu bahwa hal tersebut tidak akan sanggup dipikirkan dengan akal. Maka orang itu orang yang cerdas, orang yang alim. Kayak apanya? Saya tidak tahu. Pasti benar berita Nabi bahwa Allah turun ke langit dunia. Maka kesempatan kalian untuk meminta, berdoa, memohon di sepertiga malam terakhir di dalam salat-salat tahajud kita. Yaqulu Syekhul Islam rahimahullah fi tafsir surat Al-Ikhlas. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan atau berbicara ketika menafsirkan surat Al-Ikhlas, "Far-Rabb subhanahu idza wasafa rasuluhu bi annahu yanzil ila sama'id dunya kulla lailatin wa annahu yadnu 'ashiyata 'Arafah ila al-hujjaj wa annahu kallama Musa bil wadi al-ayman في البقعة المباركة من الشجرة وأنه استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها لم يلزم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما تشاهده من نزول هذه الأعيان المشهودة حتى يقال ذلك يستلزم تفريق مكان وشغل آخر. Perhatikan ucapan Syekhul Islam ini penting sekali. Kata beliau, maka Allah
Rabb Subhanahu wa ta'ala, kalau Rasulullah menerangkan tentangnya bahwa Allah turun ke langit dunia setiap malam, atau memberitakan dengan riwayat yang sahih bahwa Allah turun ke langit dunia di sore hari di Arafah. Ini hari Arafah juga Allah turun ke langit dunia. Jadi hari Arafah itu hari yang sangat penting, dan khususnya di Arafah sana orang-orang haji dalam keadaan mendapatkan kesempatan terkabulnya doa. Dan kalau Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Allah berbicara kepada Musa di lembah yang suci, yang mubarakah, dan juga Rasulullah menghabarkan bahwasanya Allah istawa di atas langit, dalam keadaan langit itu adalah dukhan, atap, faqala laha, dan kemudian mengatakan kepada bumi dan langit, i'tiya taw'an aw karha, datanglah dengan terpaksa atau dengan ikhlas, dengan rela. Lam yalzam min dzalika, semua berita-berita itu tidak menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan itu sama dengan apa yang terjadi pada makhluk al-a'yan al-masyhudah. Jangan dianggap bahwa sama dengan apa yang terjadi pada makhluk-makhluk, sehingga bisa dikatakan yastalzim tafrid makan wa syughli akhar, sehingga bisa dikatakan berarti tempat tertentu kosong dan tempat yang lain terisi. Ini yang kaitannya dengan bantahan. Orang-orang yang merupakan mahasiswa yang sekarang ini berbicara ternyata dibantah oleh Syekhul Islam dulu yang belum ada universitas. Yang ada dalam majlis-majlis ta'lim di masjid-masjid. Al-Azhar pun masih dalam keadaan seperti itu. Ikhwan fillah a'azakumullah. Terjawab sudah. Karena kata Syekhul Islam, jangan digambarkan seperti makhluk. Kalau makhluk dikatakan datang dari sana ke sini, berarti yang sini kosong, yang ini terisi. Turun dari atas ke bawah, atasnya kosong, bawah terisi. Kalau naik ke atas, maka yang bawah kosong, yang atas terisi. Kata Syekhul Islam, itu kan kaidah makhluk. Tidak mesti terjadi begitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat lain mengkhabarkan bahwa Allah Akbar, Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala Maha Besar, apakah ketika Allah turun ke langit dunia dalam keadaan arsy kosong? Berarti kecil sekali. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Berarti lebih kecil dari langit kan? Langit kan 7. Kemudian turun ke langit dunia yang atas kosong. Berarti besar mana dengan langit? Ini kebodohan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Dzalika la yastalzim tafriq makan wa syughli akhar." Tidak mesti menunjukkan satu tempat terisi, satu tempat kosong. Demikian kata Syekhul Islam. Dan ini dalam segala pembahasan. Sebab pembahasan-pembahasan lain juga berkaitan dengan ini. Seperti datangnya Allah dalam Al-Quran, wajah rabbuka, Allah Rabb kamu datang. Bukan datang itu mengosongkan satu tempat mengisi tempat lain. Demikian pula ketika dikatakan Allah tsumma stawa, kemudian Allah naik ke arsy. Apakah meninggalkan satu tempat kemudian pindah ke tempat lain? Ini harus kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Maka jangan kita gambarkan seperti turunnya makhluk, jangan kita gambarkan seperti turunnya benda-benda dari satu tempat ke tempat lain, dan jangan disamakan seperti naiknya, seperti datangnya makhluk-makhluk. Fa ahlus sunnah wal jamaah yu'minuna bin nuzul sifatan haqiqiyatan lillah. Ahlus sunnah beriman bahwa Allah betul-betul turun, artinya dengan makna turun ke langit dunia, sehingga saat itu Allah lebih dekat dengan kita. Itu dengan jelas ya. Konsekuensi dari nuzul demikian. Allah lebih dekat dengan kita. Dan jangan dibahas berarti sudah. Itu kaifiyah maksudnya. Kalau kaifiyah kita katakan bila takyif. Kita tidak tahu kaifiyahnya seperti apa. Tetapi Allah turun ke langit dunia untuk menunjukkan bahwa saat itu saat terkabulnya doa, saat dekatnya Allah dengan makhluk, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kaifiyatil lati yasha, dengan kehendak atau dengan kaifiyah yang Allah kehendaki, yang kita tidak ketahui. Fa yuthbituna an-nuzul kama yuthbituna jami'as sifat. Maka ahlu sunnah mengimani turunnya Allah seperti mengimani sifat-sifat lain dari sifat-sifat Allah yang ada dalam kitab dan sunnah. Wa yaqifuna 'inda dzalik, dan ahlu sunnah berhenti pada berita itu dan tidak berani menambah atau mengurangi. Fala yukayyifun, mereka tidak mempertanyakan kayak apa dan kayak apanya. Wala yumassilun, mereka tidak menyamakan dengan makhluk manapun.
wala yunfun, mereka tidak berani menolak sedikit pun, wala yu'attilun, dan mereka tidak berani membuangnya atau menentangnya sama sekali. Dan mereka berkata, innar rasul akhbar annahu yanzil. Ahlu sunnah berkata bahwa Rasulullah mengkhabarkan Allah turun ke langit dunia, tetapi Rasulullah tidak mengkhabarkan kepada kita bagaimana turunnya. Maka beritanya kita terima, yang tidak diberitakan kita tidak tahu. Jadi Rasulullah SAW memberitakan turunnya, tapi tidak memberitakan kayak apa turunnya. Maka turunnya kita terima, aman nabihi, sedangkan kayak apanya karena tidak diberitakan kita katakan tidak tahu. Selesai. Sederhana ahlu sunnah itu, tidak memaksa-maksakan diri. Wa qad alimna annahu fa'alun lima yurid, dan kita telah tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Maka Allah Maha kuasa untuk melakukan apapun yang dikehendakinya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Walihada tara khawasul mu'minin yata'arraduna fi hadzal waqt al-jalil. Oleh karena itu, kita lihat orang-orang mukmin yang khawas, yang khusus. Siapa orang mukmin yang khusus? Ini bukan istilah sufi. Sufi punya istilah, ada khawas, ada umum. Ada ammi. Khawas itu orang-orang khusus, ammi itu orang-orang umum. Orang-orang khusus itu adalah aulia mereka, orang-orang yang tingkatannya sudah ma'rifat. Bukan itu yang dimaksud. Khawasul mukminin artinya mukminin yang terkenal keimanannya. Ini yang khawas, orang-orang istimewa, itu maknanya. Kata Syekhul Islam, buktinya lihat orang-orang istimewa dari ahli iman wassalah, orang yang saleh, orang yang mukmin, selalu mereka dalam keadaan bermunajat di waktu itu, di sepertiga malam terakhir. Karena mereka yakin Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Sehingga mereka berdoa, menangis, meratap di waktu tersebut. Di antara khawas adalah para anbiya. Para anbiya doa di waktu tersebut. Termasuk khawas adalah para sahabat. Para sahabat juga dalam keadaan mereka menangis di waktu-waktu tersebut. Demikian pula orang khawas adalah para pengikutnya dari para ulama yang salihin. Para orang-orang yang berilmu dan beramal sekaligus. Mereka sujud, ruku, meratap di waktu-waktu tersebut. Sepertiga malam terakhir. Karena mereka yakin Allah semakin dekat ketika itu di langit dunia, dan Allah menawarkan siapa yang berdoa akan aku kabulkan. Maka kata Syekhul Islam, kita lihat khawasul mukminin, orang-orang istimewa dari orang yang beriman, selalu mereka memperhatikan waktu-waktu tersebut. Li'altafi rabbihim wa mawahibah, mengharapkan pemberian dari Rabbnya. Fayaqumuna li'ubudiyatihi, mereka bangkit berdiri untuk beribadah kepada Allah. Khadi'ina, khashi'ina, da'ina, mutadarri'in, dalam keadaan tunduk, berdoa, khusyuk, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yarjuna minhu husula matalibihi, mereka mengharapkan hasil apa yang mereka harapkan dengan doa ketika itu, di waktu tersebut, sepertiga malam terakhir. Allati wa'adahum biha ala lisani rasulih, karena mereka yakin apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW, bahwa sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia dan menawarkan siapa yang meminta akan aku beri, siapa yang berdoa akan aku kabulkan, dan siapa yang meminta ampun akan aku ampun. Demikian ikhwan fillah azakumullah, sedikit keterangan tentang ayat Allah Subhanahu wa taala, tentang hadis Rasulullah SAW. Turunnya Allah ke langit dunia yang diriwayatkan secara mutawatir. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa